mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang menyakitkan atau tidak mengenakkan. Tetapi sama seperti Bunda Maria, berani untuk hidup jujur di hadapan Tuhan dan berani untuk menyatakan kebenaran. Dan Yesus Kristus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Walaupun dia harus diasingkan, harus dibenci, tetapi dia berani berdiri sebagai pribadi, sebagai Tuhan yang membela dan menghidupi kebenaran itu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun seturut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kalian dengan perantaraan kami. Maka dalam nama Kristus, kami meminta kepada kalian, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan karuniakanlah hukum-Mu kepada aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya, jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketegasan dan keberanian sungguh sangat dibutuhkan di dalam kehidupan beriman. Jika sesuatu itu adalah salah, maka kita harus berani untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Jika sesuatu yang benar, maka kita harus dengan tegas dan berani untuk memperjuangkan itu sebagai sebuah kebenaran. Yesus berkata di dalam bacaan Injil hari ini, "Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebuah nasihat yang luar biasa bagi kita orang Kristiani untuk berani mengatakan kebenaran di dalam hidup beriman. Yesus tidak suka ketika orang itu membohongi Tuhan dengan janji atau dengan sumpah-sumpah palsu yang mengatasnamakan Tuhan atau demi apapun, dan tidak ada pelaksanaan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Maria kita diajak untuk hidup secara jujur di hadapan Tuhan. Mari kita menyingkirkan segala kebohongan-kebohongan di dalam kehidupan kita. Mari kita menghindarkan segala bentuk kemunafikan di dalam kehidupan kita.
lalu belajar memberi kesaksian untuk membela kebenaran, kejujuran di atas bumi ini. Mungkin mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang menyakitkan atau tidak mengenakkan. Tetapi sama seperti Bunda Maria, berani untuk hidup jujur di hadapan Tuhan dan berani untuk menyatakan kebenaran. Dan Yesus Kristus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Walaupun dia harus diasingkan, harus dibenci, tetapi dia berani berdiri sebagai pribadi, sebagai Tuhan yang membela dan menghidupi kebenaran itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Putramu, kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kekal. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu, agar penyelamatan-Mu makin kami rasakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.